Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 19 Januari tahun 2025 adalah hari Minggu biasa kedua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 62 ayat 1 sampai 5. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 4 sampai 11. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang,
Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang Ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu, kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah keselamatan dan pertolongan kita. Ada banyak keluarga yang bahagia. Relasi antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak penuh dengan belas kasih,
saling pengertian, kesetiaan, pengampunan. Mereka juga diberkati dengan kekayaan cukup untuk menopang hidup keluarganya. Tetapi itu tidak berarti bahwa keluarga-keluarga seperti ini steril dari tantangan, kesulitan, ataupun masalah. Mereka tetaplah diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan, dan harus berjuang serta bekerja keras untuk mengatasi segala kesulitan tersebut. Keluarga beriman akan selalu memandang kepada Tuhan yang penuh belas kasihan, selalu memohon kekuatan dan pertolongannya untuk kebahagiaan hidup keluarganya. Iman mereka teguh bahwa Allah akan menolong dan memberi berkat yang mereka butuhkan untuk kelanggengan keluarga mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah mujizat Yesus yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur di Kana Galilea. Mujizat ini dibuat oleh Yesus untuk menolong keluarga yang sedang mengalami kesulitan besar karena kehabisan anggur saat pesta nikah sedang berlangsung, tetapi lebih daripada itu, untuk menyatakan kemuliaannya sehingga murid-muridnya percaya kepadanya. Anggur kerap dipakai sebagai simbol dari kegembiraan dan melimpahnya berkat Tuhan, terutama ketika Tuhan menunjukkan campur tangannya bagi pembebasan dan keselamatan umatnya. Keluarga yang berpesta di Kana itu mengalami suasana genting karena kehabisan anggur, sebab habisnya anggur dalam suatu pesta nikah menurut tradisi akan sangat mempermalukan mereka. Ini akan menjadi aib besar bagi keluarga yang bersangkutan, dan pesta tidak akan berakhir dengan sukacita, tetapi dengan kehinaan. Syukurlah pertolongan Tuhan datang pada waktunya ketika Ibu Maria meminta Yesus untuk menolong mereka. Katanya, mereka kehabisan anggur. Yesus mendengarkan keluhan ibunya bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan ini. Ia mengubah air dalam 6 tempayan itu menjadi anggur dengan kualitas terbaik. Sukacita pesta pun dapat berlanjut, dan keluarga tersebut dibebaskan dari bahaya rasa malu dan aib. Keluarga ini telah mengalami kasih dan pertolongan Tuhan secara nyata. Kita pun dapat selalu membawa keluh kesah dan kesulitan keluarga kita masing-masing kepada Yesus. Bunda Maria pun tentu memahami dan rela membawa kesulitan dan harapan keluarga kita kepada putranya. Tidaklah salah jika kita mohonkan pertolongan doanya bagi kita. Cerita mujizat di Kana ini sebenarnya juga menyiratkan nubuat Nabi Yesaya tentang kesetiaan Tuhan serta karya pemulihan atau keselamatan bagi umatnya. Nabi Yesaya menyaksikan sejarah pedih pembuangan bangsa Israel di Babilonia. Pembuangan ini adalah luka dan aib yang meredupkan sukacita dan kegembiraan sebagai umat pilihan Allah. Tetapi kemudian nabi ini juga menubuatkan
pembebasan Israel dari pembuangan ini. Berakhirnya pembuangan ini terjadi karena campur tangan Tuhan. Ia tidak berdiam diri ketika melihat umatnya tertindas. Allah itu setia. Ia memulihkan dan mengampuni kesalahan umatnya. Saudara-saudariku terkasih, kesetiaan Tuhan terhadap umatnya digambarkan oleh Yesaya dengan simbol relasi pernikahan. Allah adalah mempelai pria, sedangkan umatnya adalah mempelai perempuan. Karena itu, Israel akan mendapat nama baru, nama yang berkenan kepada Tuhan yang bersuami. Israel tidak lagi akan tinggal dalam aib seperti seorang perempuan yang ditinggalkan suami karena telah mengalami pembuangan, tetapi akan melihat cahaya dalam keselamatan Allah. Saudara-saudariku terkasih, kedatangan Kristus menjadi penggenapan sempurna dari janji Tuhan lewat Nabi Yesaya ini. Yesus sendiri memberi tanda lewat mujizat dalam pesta nikah di Kana itu, di mana Ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya menjadi percaya kepadanya. Para murid melihat peristiwa ajaib ini dan mulai memahami siapakah Dia yang datang menyatakan kemuliaan Allah, Dia yang datang membawa damai dan piala keselamatan. Artinya, kedatangan Kristus membawa masa baru, yaitu masa mesianik, di mana Allah menyatakan kebenaran dan keselamatannya. Karya keselamatan Allah lewat Kristus nyata sempurna di dalam sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus dalam kemuliaan. Mari bersukacita karena Allah penolong dan penyelamat kita. Sama seperti Allah adalah setia dan penuh kasih, kita pun mau setia kepadanya, mengasihinya dan sesama kita, supaya akhirnya kita pun boleh ikut dalam kemuliaannya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.